Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran, ketika kita berbicara tentang sistem pemerintahan dalam Islam, seringkali kita terjebak pada dua kutub ekstrim. Kutub pertama membayangkan sistem khilafah yang kaku, monarki absolut, di mana rakyat wajib tunduk tanpa syarat. Kutub kedua memisahkan Islam sama sekali dari urusan negara, seolah-olah Al-Quran tidak memberikan panduan apapun tentang bagaimana seharusnya kekuasaan dikelola. Hari ini mari kita luruskan bersama. Hanya dari satu ayat saja, surat An-Nisa ayat 59. Kita akan menemukan cetak biru sistem pemerintahan Islam yang orisinal, mendalam, dan ternyata sangat relevan untuk zaman modern ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ayat ini turun tidak dalam ruang hampa. Ia turun merespon peristiwa sahabat Abdullah bin Hudzafah yang memerintahkan pasukannya terjun ke dalam api unggun, sebuah perintah yang jelas-jelas bertentangan dengan akal sehat dan syariat. Ketika diadukan kepada Rasulullah, beliau menegaskan prinsip emas, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Rasulullah pernah mengirimkan suatu pasukan khusus di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Di dalam pasukan itu terdapat Ammar bin Yasir. Mereka berjalan menuju tempat kaum yang dituju oleh mereka, dan ketika berada di dekat tempat tersebut, mereka turun beristirahat karena hari telah malam. Kemudian mereka diketahui oleh mata-mata kaum yang dituju mereka. Lalu mata-mata itu memberitahukan kepada kaumnya akan kedatangan mereka. Maka kaumnya pergi melarikan diri meninggalkan tempat mereka, kecuali seorang lelaki yang memerintahkan kepada keluarganya agar semua barang mereka dikemasi. Kemudian ia sendiri pergi dengan berjalan kaki di kegelapan malam hari menuju ke tempat pasukan Khalid bin Walid. Setelah ia sampai di tempat pasukan kaum muslim, maka ia menanyakan tentang Ammar bin Yasir. Lalu ia datang kepadanya dan mengatakan, "Ya Abu Yakjan, sesungguhnya sekarang aku masuk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sesungguhnya kaumku setelah mendengar kedatangan kalian, mereka semuanya melarikan diri, tetapi aku tetap tinggal di tempat. Maka apakah Islamku ini dapat bermanfaat bagiku besok pagi? Jika tidak, maka aku pun akan lari." Ammar menjawab, "Tidak, bahkan Islammu dapat bermanfaat untuk dirimu. Sekarang pulanglah dan tetaplah di tempat tinggalmu." Lalu lelaki itu pulang dan menetap di tempatnya. Pada keesokan harinya, Khalid bin Walid datang menyerang, dan ternyata ia tidak menemukan seorang pun dari musuhnya selain lelaki tadi. Lalu Khalid menawannya dan mengambil semua hartanya. Ketika sampai berita itu kepada Ammar, maka Ammar datang kepada Khalid dan mengatakan kepadanya, "Lepaskanlah lelaki ini, karena sungguhnya dia telah masuk Islam, dan sungguhnya dia telah berada di bawah perlindunganku." Khalid berkata, "Atas dasar apakah kamu memberi perlindungan?" Keduanya bertengkar, dan akhirnya keduanya melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memperbolehkan tindakan Ammar, tetapi melarangnya mengulangi perbuatannya lagi, yakni memberikan perlindungan tanpa seizin pemimpin pasukan. Keduanya masih terus berbalas caci maki di hadapan Rasulullah. Maka Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau biarkan saja budak yang hina ini mencaciku?" Rasulullah menjawab, "Hai Khalid, janganlah engkau mencaci Ammar, karena sungguhnya barang siapa yang mencaci Ammar, Allah telah membalas mencacinya. Dan barang siapa yang membenci Ammar, Allah membalas membencinya. Dan barang siapa yang melaknat Ammar, maka Allah membalas melaknatnya." Ammar masih dalam keadaan emosi, maka ia bangkit dan pergi, lalu diikuti oleh Khalid. Kemudian Khalid menarik bajunya dan meminta maaf kepadanya. Akhirnya Ammar memaafkannya. Maka Allah menurunkan ayat 59 surat An-Nisa ini. Dari sini, sistem pemerintahan Islam membangun fondasi pertamanya. Ini adalah sistem negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum tertinggi bukanlah titah raja atau presiden, melainkan wahyu ilahi. Kedaulatan ada di tangan syariat, dan semua manusia, penguasa maupun rakyat, tunduk di bawahnya secara setara. Sekarang mari kita bedah lebih dalam struktur konstitusional yang dibangun oleh ayat ini. Perhatikan tiga pilar ketaatan yang disebutkan, Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Ini bukan
sekadar daftar, tetapi sebuah hierarki kekuasaan yang terstruktur. Pertama, ketaatan kepada Allah, yaitu supremasi konstitusi. Al-Quran adalah undang-undang dasar tertinggi yang nilai-nilainya bersifat universal dan abadi. Kedua, ketaatan kepada Rasul, yaitu otoritas legislasi dan yudisial tertinggi. Sunnah Rasulullah berfungsi sebagai penjelas resmi dan satu-satunya otoritas yang berhak menafsirkan hukum Allah secara maksum. Di zaman sekarang, ini adalah peran lembaga fatwa dan peradilan tertinggi yang berlandaskan ijtihad kolektif para ulama otoritatif. Ketiga, ketaatan kepada ulil amri, yaitu otoritas eksekutif. Siapa mereka? Para mufasir seperti Rasid Ridho dan Al-Qardawi menegaskan, ulil amri adalah lembaga eksekutif, legislatif, manusiawi, dan yudikatif yang dipilih oleh dan atau diamanahi rakyat. Mereka adalah alul halli wal akdi, orang-orang yang memiliki kompetensi dan legitimasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Perhatikan, ketaatan kepada ulil amri bersifat relatif dan fungsional. Tidak ada pengulangan kata atiu, taatilah untuk mereka. Berbeda dengan Allah dan Rasul. Artinya, legitimasi pemimpin bersumber dan bergantung sepenuhnya pada komitmennya menegakkan hukum Allah. Jika ia keluar dari itu, legitimasinya gugur. Ini adalah prinsip check and balance ilahiyah yang membatasi kekuasaan absolut, sesuatu yang baru ditemukan dunia barat dalam teori trias politika berabad-abad kemudian. Lalu bagaimana kita menerapkan cetak biru ini di negara seperti Indonesia? Yang pertama, negara hukum, religius, bukan sekuler dan bukan teokrasi. Ayat ini melarang dua kutub sekaligus, negara sekuler yang menyingkirkan agama dari ruang publik dan negara teokrasi yang mengkultuskan pemimpin. Indonesia dengan umat Islam terbesar di dunia sejatinya menyadari semangat ini. Tugas kita adalah memastikan setiap produk hukum dan kebijakan publik terus-menerus dikembalikan, dikonfirmasi kepada nilai-nilai ilahiyah, tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Yang kedua, oposisi loyal sebagai ibadah. Frasa wa in tanaja'tum fi syai'in, jika kamu berselisih, adalah legitimasi ilahi atas perbedaan pendapat. Islam tidak membungkam oposisi, justru mengkritik penguasa dengan data dan argumentasi yang benar, dilakukan dengan cara yang santun dan melalui mekanisme konstitusional adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan ibadah. Ini menegaskan bahwa demokrasi yang sehat, bukan liberal tanpa nilai, adalah bagian dari aplikasi politik Islam. Yang ketiga, prinsip kepemimpinan kolektif. Kata mingkum di antara kamu menunjukkan bahwa pemimpin itu harus lahir dari rakyat, memahami rakyat, dan dipilih oleh rakyat. Ini mengikis habis sistem monarki turun-temurun atau kediktatoran. Teman Quran Surat An-Nisa ayat 59 bukanlah ayat yang lahir dari gua. Ia adalah mukjizat abadi yang meruntuhkan tirani dan membangun peradaban. Sistem pemerintahan Islam sejati adalah sistem yang memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Inilah saatnya kita mengembalikan politik sebagai ladang ibadah yang memuliakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.